Kenaikan harga BBM mulai berdampak pada naiknya harga bahan kebutuhan pokok. Yang paling signifikan adalah harga cabai, seperti terpantau di Pasar Baru Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Selasa pagi. Harga cabai merah naik Rp22.000 per kilogram, dari Rp60.000 kini Rp82.000. Harga cabai jenis lain naik sekitar Rp20.000 per kilogram. Harga cabai rawit kini Rp60.000, padahal 3 hari lalu masih Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai dikeluhkan pedagang sebab jumlah pembelian dari masyarakat berkurang drastis. Hal itu juga menyebabkan omset pedagang menurun. Apa nih, Pak? Cabai bawang mulai naik. Cabai apa, Pak? Cabai merah. Cabai merah. Sebelumnya kita jual berapa, Pak? 60.000. Kalau saat ini 80. sudah di berapa hari sih, Pak? 3 hari ya. 3 hari ya. Nah, Pak, ini kan berdampak nggak sih, Pak, terhadap Ya dampaknya banyak. banyak ya. Salah satunya yang paling urgent apa, Pak? Ya penurunan penjualan kurang. Semenjak naik BBM ya ikut pada naik. Nah, pengaruh nggak nih, Pak, sama hasil pendapatan kita nih, Pak? Sementara bumbu dapur termasuk cabai ini naik, Pak. Jelas pengaruh lah, Pak. Pengaruh? Kira 82. 82 sebelumnya berapa, Pak? Kemarin nyampe 80. Dari 82 kemarin lusanya nyampe 78. Kemarin 60. Terakhir ini harganya berapa? Naik 2 sekitar 82. 1 kilonya. Emak-emak mengurangi jumlah pembelian cabai untuk menekan pengeluaran. Mereka meminta pemerintah menurunkan harga cabai dan komoditas bahan pokok lainnya yang kini harganya mulai naik dampak kenaikan harga BBM. Bu, sekarang 82.000. 80 per kilo. Ya, per kilo. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya berapa? 50. 50. 50. Nah, Bu, dengan ini kan berarti kan apa mensiasati? Kan kalau cabai itu kebutuhan rumah tangga ya, Bu. Seperti apa mensiasati, seperti apa? Pusing, Pak. Bagi-baginya? Ngaturnya, Pak. Oh, ngatur uangnya, Bu ya. Iya. Nah, apa harapan Ibu ke depan, Ibu? Ya, mudah-mudahan apa ya turun semua. BBM turun. Tak hanya cabai, harga bumbu masak lainnya seperti bawang merah, bawang putih juga naik. Harga bawang merah dari Rp26.000 kini Rp30.000 per kilogram dan bawang putih Rp22.000 per kilogram. Harga minyak goreng kemasan juga umumnya naik Rp2.000 per bungkus isi 900 ml. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. 24.000 lebih warga Lampung Barat mulai menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Bansos itu diberikan untuk 2 bulan dan penyalurannya melalui warung elektronik atau e-warung yang sudah ditunjuk Kementerian Sosial. Penyaluran BPNT pada Selasa siang itu untuk bulan Juni dan Juli 2022. Sementara untuk Agustus dan September masih menunggu surat keputusan dari Kementerian Sosial. Penyaluran BPNT di Lampung Barat salah satunya di Desa Sukarame, Kecamatan Balik Bukit. 333 warga di desa ini menerima bansos senilai Rp200.000 per bulan yang dikonversi menjadi beras, buah, kentang, kacang hijau, dan telur. BPNT. Iya. Apa aja, Bu, yang dibagi? Alhamdulillah dapat dari bulan Juni-Juli beras 20 kilo, telur 2 karpet, kacangnya 2 bungkus, sama jeruknya 2 kantong. Kalau khusus di Pekon ini jumlahnya 333 KPM. Untuk Kabupaten Lampung Barat, Bu? Kalau untuk Kabupaten Lampung Barat itu ada sekitar 24.000 ya. 4.000. Pembagian ini apa aja, Bu? Pembagian ini sembako ya, diantaranya ada beras, telur, kemudian kacang hijau, jeruk, dan kentang. Warga berharap BPNT tidak terputus sebab biaya hidup semakin sulit, apalagi kenaikan harga BBM berimbas pada naiknya harga bahan pokok. Program bansos dari Kementerian Sosial berupa bantuan pangan non-tunai melalui warung elektronik yang sempat dihentikan pada awal 2022 lalu karena menimbulkan polemik, karena barang yang diterima warga tidak senilai uang Rp200.000. Kemensos saat itu akhirnya menggantinya dengan uang tunai yang disalurkan melalui kantor pos. Namun mulai Juni penyaluran bansos BPNT dikembalikan seperti semula berupa bahan pokok. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.
Akibat kekurangan ruang kelas, puluhan murid Sekolah Dasar Negeri atau SDN 2 Tridharma Wirajaya di Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang terpaksa belajar di tenda darurat dengan situasi yang tidak nyaman. Tenda dibuat di lahan parkir sekolah serta terbuat dari tiang kayu, dinding plastik, terpal, serta lantainya yang masih tanah juga ditutup plastik. Kondisinya jauh dari kata layak, karena kalau hujan air akan masuk ke dalam tenda. Saat hujan kegiatan belajar mengajar dihentikan. Sebagian murid terpaksa belajar di tenda setelah diperbolehkan para wali murid. Sekolah kekurangan kelas karena jumlah murid bertambah, serta ada beberapa ruang kelas yang rusak. 2 bulan. Kalau hujan gimana? Banjir sini. Tapi tetap semangat belajar. Pengennya seperti apa sih? Pengen sekolah di kelas lain, di kelas-kelas yang gedung gitu. Kalau ruang kelasnya belum dapat Pak, itu karena ruangannya masih ruangan yang lama, itu jumlahnya ada ruang 5 kelas, sedangkan untuk muridnya kalau ditotal semua itu per kelasnya jadi 7 kelas, 7 ruang harusnya itu cuma ada 5 ruang, jadi kekurangan 2 ruang kelas lagi. Guru serta murid menuntut perbaikan dan penambahan ruang kelas kepada Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah Tulang Bawang. Pihak sekolah sudah beberapa kali mengajukan permohonan perbaikan, namun belum juga direalisasikan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sebuah gerai pencucian sepeda motor di Bandar Lampung tampak berbeda dari biasanya. Hal itu karena pekerjanya adalah para penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan untuk berbicara. Namun pelanggannya cukup ramai. Dinaungi organisasi Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gerkatin. 12 penyandang disabilitas tunarungu ikut ambil bagian dalam pekerjaan cuci motor di Gerai Cuci Gerkatin Bandar Lampung. Mereka bekerja dengan membagi tugas dan mampu mengerjakan tugasnya cukup baik. Mereka juga berprinsip agar pekerjaannya tuntas tanpa keluhan pelanggan. Berkomunikasi dengan caranya sendiri tidak menjadi kendala bagi mereka. Bahkan tempat itu bisa dibilang menjadi wadah berbagi ilmu dan pengalaman. Tak perlu takut memulai berkomunikasi dengan mereka karena banyak cara bisa dilakukan. Misalnya dengan menuliskan pesan. Seorang pelanggan merasa puas dan selalu memilih tempat itu untuk mencuci motornya. Menurut saya sih di sini lumayan puas cuci motor di sini, bersih. Untuk ininya juga tempatnya enak, rapi. Ya gitulah kalau menurut saya. Saya selalu cuci motor di sini, selalu puas lah. Pernah ada masalah nggak sih? Enggak. Memang udah langganan di sini ya? Iya. Upaya memberdayakan para penyandang disabilitas dari komunitas Gerkatin Lampung telah berjalan sejak 6 tahun lalu. Kini usahanya bahkan sudah lebih maju dan memiliki banyak pelanggan. Tujuannya sih untuk membuat lapangan pekerjaan untuk mereka, untuk lebih menyambung hidup. Yang kedua, lebih memberdayakan lagi dari Gerkatinnya. Udah itu aja. Selama ini ada kendala nggak mempekerjakan mereka ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Orang pada support semua. Ada support. Hasil pekerjaannya bagaimana? Apa? Hasil kerjaannya bagaimana? Kalau untuk dari konsumennya sangat bagus dan sangat suka sama mereka.
Mereka juga ingin menyampaikan pesan, meski memiliki keterbatasan, tapi juga mampu diberdayakan seperti warga lain pada umumnya. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung.